Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi yang berjudul Prinsip Pembelajaran Bahasa Kedua. Anggota kelompok kami terdiri dari Stella Eldiana, saya, Rika Nurafiasari, dan Arina Braheng. Teori belajar bahasa kedua akan dibacakan oleh Arina. Teori belajar bahasa kedua. Mempelajari sebuah bahasa merupakan suatu kegiatan yang sangat panjang dan kompleks. Hal itu tentunya bukan langkah mudah yang bisa diamati dalam sebuah panduan ringkas. Menurut Ellis, dalam Syekh 2019-243, pembelajaran bahasa memiliki dua type, yaitu type naturalistik dan type formal di dalam kelas. Type naturalistik bersifat alamiah, yaitu pembelajaran yang terjadi di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan type formal berlangsung di dalam kelas dengan seorang pendidik, materi, dan alat-alat bantu belajar lainnya. Pemerolehan bahasa. Sebagaimana pembelajaran bahasa dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu teori akulturasi, teori akomodasi, teori wacana, teori monitor, teori kompetensi variabel, teori new fungsional. Prinsip pembelajaran bahasa kedua. Menurut Skaniro dan kawan-kawan, dalam Hairunisa, menyebutkan ada 8 prinsip pengajaran bahasa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, yaitu yang pertama ada belajar bahasa dengan lebih baik diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Yang kedua, belajar bahasa dengan lebih baik jika diberikan kesempatan menggunakan bahasa sasaran secara komunikatif dalam berbagai media. Belajar bahasa dengan lebih baik jika diberi data komunikatif yang dapat dipahami dan relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Selanjutnya, yang keempat, belajar bahasa dengan lebih baik jika memfokuskan pembelajarannya pada bentuk, keterampilan berbahasa, dan strategi untuk mendukung proses pemerahan bahasa. Yang kelima, belajar bahasa dengan lebih baik jika diberikan data sosiokultural dan pengalaman langsung dengan budaya bahasa sasaran. Yang keenam, belajar bahasa dengan lebih baik jika orang tersebut menyadari peran dan hakikat bahasa dan budaya. Yang ketujuh, belajar bahasa dengan lebih baik jika terdapat umpan balik yang tepat menyangkut kemajuannya. Dan yang terakhir, belajar bahasa dengan lebih baik jika adanya kesempatan untuk mereka mengetahui. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Seseorang yang mampu menguasai bahasa kedua sebagai syaratnya, mereka harus menguasai bahasa pertama atau bahasa ibunya terlebih dahulu. Dalam pembelajaran bahasa, harus dilakukan secara sadar oleh orang tersebut dan sudah direncanakan. Biasanya, seseorang yang ingin menguasai bahasa tertentu, ia akan menggunakan target untuk dapat dengan lancar menggunakan dan memahami bahasa tersebut. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa kedua bagi seseorang yang sudah menguasai bahasa daerah sebagai bahasa ibunya. Biasanya, seseorang tersebut sudah terbiasa sejak lahir diperkenalkan bahasa daerah dan ia terpaksa untuk menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan agar ia dapat berkomunikasi dengan lancar dan tidak memahami saat berkomunikasi dengan orang yang tidak memahami bahasa ibunya atau bahasa pertamanya. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.